Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Israel Adesanya dan Alex Pereira bertempur di headliner UFC 281 untuk memperebutkan sabuk juara kelas middleweight. Faktor yang membuat Adesanya knockout saat di kickboxing rupanya memang bukan faktor biasa, karena biasanya faktor akan berubah jika ia sudah berada di promotor lain atau di cabang olahraga lain. Rupanya faktor yang membuat Adesanya knockout itu justru sama berkembangnya dengan Adesanya di MMA. Kelas middleweight menurut gua termasuk kelas yang membosankan karena saking dominannya Israel Adesanya. Ditambah lagi tidak ada satupun top contender yang mampu mengalahkan sang ranking 1, yaitu Robert Whittaker. Sehingga wajar Robert Whittaker dianggap sebagai penjaga gerbang. Dan bukan hanya itu, para top contender pun seperti kehilangan arah. Mulai dari Kelvin Gastelum yang tidak ada perkembangan, lalu Marvin Vettori yang lagi dan lagi kalah dari Adesanya. Bahkan bisa dibilang levelnya masih jauh di bawah Adesanya. Begitu juga dengan Jared Cannonier. Belum lagi Paul Costa yang seolah kehilangan arah karena bisa-bisanya saat fight dengan Marvin Vettori malah kehilangan berat badan banyak banget, yang justru bertarung di kelas light heavyweight. Dan juga hilangnya sosok Yoel Romero yang memang sudah tidak muda lagi, yang kini bertarung di Bellator. Namun cerdasnya UFC bisa saja menemukan sosok Alex Pereira dan dengan sigapnya mengontrak Alex Pereira yang punya sejarah panjang dengan sang dominan Israel Adesanya. Dan memang jiwa pebisnis UFC sangat matang. UFC selalu tepat menempatkan seorang fighter. Contohnya seperti Jiri Prochazka yang tidak lama setelah itu menjadi seorang juara. Begitu juga dengan Alex Pereira. Alex Pereira yang terbilang sangat baru di UFC rancang secepat kilat untuk tiba di title fight, untuk menyiapkan lawan terberat bagi Adesanya yang terbilang kehabisan lawan. Ya oke lah, Robert Whittaker itu hebat, bahkan dia sangat pantas menjadi juara. Tapi ya sesuai asumsi dari Kevin Holland bahwa faktor yang sudah kalah 2 kali beruntun dalam pertemuannya, maka agak mustahil bisa menang di dalam triloginya. Sehingga memang tepatlah pilihan UFC memilih Alex Pereira menjadi lawan yang tepat bagi Adesanya. Sampai-sampai Alex Pereira mampu merebut tahta tertinggi kelas middleweight dari Adesanya. Nah, bicara soal kekalahan Adesanya, pasti yang bereaksi adalah mantan ranking 1 pound for pound. Siapa lagi kalau bukan Jon Jones. Jon Jones menyuarakan dukungannya untuk Alex Pereira yang menyatakan dia yakin Poatan akan menjadi orang yang akan melengsarkan Adesanya. Jon Jones yang tentu menonton pertarungan ini, Jon Jones pun turun ke Twitter dengan serangkaian tweetnya, yang mana Jon Jones mengomentari reaksi Khabib yang berkata, "Saya tidak melewatkan pertarungan Adesanya dan benar-benar merasa dia tidak mendapatkan penghargaan yang pantas dia dapatkan. Jika dia mempertahankan gelar beberapa kali lagi, dia akan berada di level yang sama dengan Jon Jones. Good luck Adesanya." Maka Jon Jones pun berkata, "Saya menghargai kata-kata baik, Cem." Dan Jon Jones pun membuat tweetan untuk Alex Pereira yang isinya, "Ini sudah menjadi milikmu, Cem. Selamat, sangat bahagia untuk Anda dan tim Anda." Dan Jon Jones membalas cuitan salah satu fans. Maka Jon Jones pun berkata, "Sekarang, mengapa saya harus pergi dan melakukan hal seperti itu?" Yap, Jon Jones sempat cekcok seminggu lebih dengan Adesanya di Twitter, dan sempat ada dream fight antara Jon Jones dengan Adesanya. Namun Jon Jones lebih serius naik ke heavyweight, sedangkan Adesanya sudah gagal lebih dulu ketika kalah dari Jan Blachowicz. Alex Pereira hampir selesai di babak pertama dan hanya unggul 1 ronde dari 4 ronde dengan Adesanya. Namun cornerman Pereira memberitahu Pereira dengan kata-kata yang sangat banyak di dalam 5 menit tersisa. Dan Poatan berdiri dengan semua kemampuan yang dia miliki, memotong Adesanya di pertengahan ronde kelima dan melepaskan rentetan pukulan yang menyebabkan wasit Mark Goddard turun tangan, yang mana itu adalah kemenangan comeback yang luar biasa bagi Pereira. Nah, dengan kemenangan luar biasa itu, rupanya fokus Daniel Cormier adalah tertuju kepada pelatih Alex Pereira, yaitu Glover Teixeira, yang jujur dengan faktornya. Kata Daniel Endut, "Saya pikir kuncinya adalah Glover Teixeira." Dan timnya memberitahu Alex Pereira dengan sangat tegas, "Jika Anda ingin menjadi juara, Anda hanya punya waktu 5 menit tersisa. Anda harus mengeluarkan seluruh kemampuan Anda." Dan itulah yang dia lakukan. Dia pergi ke sana dan berhati-hati terhadap angin.
Umumnya, kita tidak melihat orang-orang menekan Adesanya sebanyak itu karena betapa bahayanya serangan baliknya Adesanya, sehingga mereka tidak mau mengambil resiko. Nah, malam ini Pereira tahu bahwa jika dia tidak mengambil resiko, dia akan kalah dalam pertarungan, dan dia menyelesaikan tugasnya di ronde kelima. Ada orang-orang yang tahu, yang berkata, "Saya tidak yakin saya menyukai penghentian." Tidak masalah, itu adalah penghentian yang hebat, karena tidak ada yang lebih buruk daripada selesai dalam pertarungan. Karena tubuh dan pikiran Anda memberitahu Anda, pegang dia, tahan dia, beri diri Anda kesempatan. Tapi tidak ada yang bisa Anda lakukan. Tubuh Anda mengecewakan Anda mulai memukul-mukul. Kami belum pernah melihat Israel Adesanya dengan tangan ke bawah. Itu hanya akan menjadi lebih buruk. Jadi saya suka stop dari wasit. Seharusnya itu terjadi, karena itu hanya akan memperburuk. Alex Pereira memukul terlalu keras. Anda tidak ingin menerima kerusakan yang tidak perlu dari Alex Pereira karena pukulannya sangat keras. Dan juga mengetahui Anda akan segera mendapatkan pertandingan ulang. Saya tahu itu menyebalkan ketika kehilangan sabuk, tetapi kerusakan jangka panjang yang akan dialami Adesanya harus dihentikan. Dia mungkin tidak akan pulih dari itu, terutama dari Alex yang melakukannya 2 kali padamu. Sekarang Alex Pereira adalah juara kelas middleweight dengan hanya 4 pertarungan di UFC. Glover Teixeira bertarung bulan depan untuk kejuaraan. Gym kecil di Connecticut itu mungkin memiliki 2 juara UFC. Itu bukan tentang gym besar seperti dulu. Ini tentang menempatkan diri Anda dalam situasi di mana Anda bisa sukses. Dan itulah yang sedang dilakukan Glover Teixeira dan timnya saat ini. Namun, tidak hanya Daniel Ndut yang mengakui peran besar dari Glover Teixeira. Alex Pereira pun juga mengakui dengan berkata, "Banyak emosi terlintas di kepala saya bekerja keras selama bertahun-tahun di oktagon itu. Dan inilah saya, juara dunia." Jika bukan karena peningkatan urgensi di ronde akhir dengan serius, Pereira mungkin telah kehilangan sabuk itu karena menurut kartu skor, ketiga juri menilai 39-37 untuk Adesanya. Kata Alex Pereira, "Terima kasih kepada mantan juara kelas heavyweight Glover Teixeira dan kejujuran cornernya. Percikan telah dinyalakan dan Pereira yang terinspirasi menyelesaikan pekerjaannya. Memasuki pertarungan ini, saya tahu ini akan menjadi pertarungan yang sangat sulit. Saya mencoba memacu diri, tetapi memasuki ronde akhir, Glover membuat tetap nyata bagi saya. Mereka menatap saya dan berkata, apakah saya harus menjatuhkannya? Dan Glover berkata, kamu harus menjatuhkannya. Lalu saya berkata, oke, ayo lakukan. Dan Alex Pereira berhasil mengeksekusinya, sehingga menjadi seorang juara. Nah, itulah obrolan kita hari ini. Apa tanggapan teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.